Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Ratas TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Agus Prianto. Masih di channel Ratas TV, channel yang tajam, berani, dan informatif. Ya, pemirsa, kali ini saya akan membahas mengenai kinerja Badan Pemeriksa Keuangan ya. Ini cukup menarik buat kita karena ini banyak yang masuk ke redaksi juga, dan juga redaksi menerima mendapatkan sumber mengenai Badan Pemeriksa Keuangan nih, kinerja seperti apa. Kemudian juga ini yang menarik juga, redaksi mendapatkan sumber bahwa untuk bisa menjadi anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia itu cukup terjal ya, dan konon informasi yang redaksi dapat itu ya luar biasa harganya ya, mencapai ratusan miliar itu ya. Jadi nggak main-main itu kalau calonnya itu dari luar partai, dari partai, tapi luar partai lebih dari itu nilainya. Nanti seperti apa nanti saya akan sampaikan, karena redaksi Ratas TV juga memperoleh informasi itu sangat cukup lah, informasi tersebut dari orang yang cukup tahu lah mendalami soal proses fit and protes dari ketua BPK gitu kan. Nah, kali ini saya lebih dulu akan membahas kinerja mengenai kinerja ketua BPK ya. Ketua BPK saat ini adalah dijabat oleh Ismayatun ya kan. Ismayatun ini seorang sosok yang merupakan dia dulu merupakan anggota DPR juga dari fraksi PDI Perjuangan. Nah, infonya ini sosok yang cukup kuat juga ya. Infonya ini merupakan tokoh ningrat nih di Palembang ini kan, punya kedekatan dengan suami Ketua Umum PDI Perjuangan, yaitu almarhum Taufik Kemas. Infonya ya gitu kan, nanti akan kita lacak lebih benar atau enggak. Nah, untuk membahas mengenai kinerja BPK ini, pemirsa, saya tersambung dengan Sekretaris Presidium atau Sekretaris Pimpinan Indonesia Audit Watch, yaitu Bang Iskandar Sitorus. Saya akan sapa beliau nih. Assalamualaikum, Bang Iskandar. Selamat sore, Assalamualaikum Mas Agus. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih Bang Iskandar. Bang Iskandar luar biasa nih. Terima kasih sudah bisa nyambung lagi nih. Sama-sama. Bang Iskandar, ini Anda kan sebagai sekretaris pengurus atau pendiri IAW ya, Indonesia Audit Watch, itu sangat kompeten menurut saya kan membahas kinerja BPK nih. Seperti apa sih pandangan Anda, Bang Iskandar? Nah, kita tahu juga sebenarnya sedikit saja saya cuplikan ya, bahwa tempo hari ada anggota BPK yang terjerat kasus korupsi, yaitu Ahsanul Kossasi ya, dan dia jadi fraksi Demokrat di DPR RI waktu itu kalau salah ya kan, itu mau diteruskan. Nah, kita ingin tahu nih kinerja BPK seperti apa sih menurut IAW gitu, Bang Iskandar, silakan. Ya, terima kasih Mas Agus. Jadi pengalaman kami ya sejak 2006 pasca lahirnya Undang-Undang BPK, itu zaman kepemimpinannya ketuanya itu Pak Anwar Nasution ya. Itu aura BPK itu masih lebih dominan pada orang-orang yang mumpuni atau expert, dari mulai muda memahami tentang audit. Seminimal-minimalnya orang berlatar belakang ekonomi, dan paling minus ya orang paham manajemen gitu. Nah, pasca itu kemudian mulai terdegradasi pelan-pelan. Sepertinya Badan Pemeriksa Keuangan itu nggak butuh, sepertinya gitu ya, nggak butuh orang-orang yang paham tentang audit, nggak paham tentang manajemen gitu. Itu terlihat dari mulai maraknya anggota-anggota BPK yang terpilih dari unsur partai politik. Jikapun ada bukan dari partai politik, tentu dalam tanda kutip ngelendot atau terafiliasi atau minta bantuan partai lah gitu ya. Sebab kan mereka terpilih dari DPR untuk komisi yang menangani keuangan dan hal lain gitu. Jadi sekarang kita memang sangat sulit untuk mendapatkan aura BPK yang seperti hakikat lahirnya Undang-Undang BPK itu. Karena apa? Orangnya, kembali ke orangnya. Mungkin
ya ungkapan-ungkapan bijak, the right man on the right place itu mereka nggak terapkan lagi gitu ya. Nah ini yang kita sayangkan. Maka menjadi sangat biasa ketika ada anggota BPK terlibat pada kasus-kasus korupsi. Malah sebelum kasus Aksanul ada beberapa anggota BPK juga terlibat tapi tidak terpublikasi, dan banyak faktor atau banyak macam model kejadian itu gitu. Yang kita sayangkan adalah bagaimana nanti BPK tidak bisa lagi dipercaya kalau APBN kita tidak bisa mereka periksa dengan baik. Malah gejala-gejala sekarang ini uang negara dicoba untuk tidak diperiksa oleh BPK. Yang paling teranyar itu kasus berdirinya Danantara gitu ya. Nah, kalau umpamanya itu dia tidak mempunyai fleksibilitas yang tinggi untuk melakukan audit, hanya karena umpamanya permintaan dari unsur pimpinan satu institusi, ini menjadi berbahaya. Sebab Undang-Undang BPK mensyaratkan uang negara dan afiliasi dan atau dampak dari uang negara pun mereka bisa audit. Sekarang kita tidak melihat aura bagaimana baiknya dan bagaimana sesungguhnya BPK itu ada menjadi institusi negara kita. Ini patut disayangkan, begitu deh Mas Agus. Ya, ini menarik Bang Sandar. Nah, menurut Anda sendiri, ya kan, sejauh mana pandangan atau penilaian Anda terhadap kinerja BPK saat ini yang dijabat oleh Sudadi Ismayatun? Ya, yang notabene dulu dia adalah dari unsur partai ya, anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan waktu itu. Gitu. Nah, melihat kinerja beliau seperti apa, ya kan? Tadi kan sudah ada beberapa yang terjerat kasus korupsi seperti Aksanul Kossasi yang notabene juga di masa kepemimpinan beliau kalau salah ya, mau dikoreksi. Seperti apa pandangan Anda, Bang Iskandar? Yang pasti kami prihatin, bukan hanya zaman Ismayatun, sebelum Ismayatun juga gitu. Jadi kita melihat perbandingannya begini Mas Agus, kantor akuntan publik yang tunduk pada institusi BPK saja dan mereka dapat akreditasi dan atau mereka terregister di BPK, itu tiap tahun malah ada yang tiap semester mempublikasikan kinerjanya. Nah, itu tidak tampak pada badan pemeriksa keuangan. Jadi kita mau menyebut ini bisa saja mereka mengklaim bekerja dalam senyap. Tetapi publik kan tidak butuh yang senyap, sebab itu adalah uang negara yang mereka periksa dan mereka berkinerja memeriksa uang negara itu kan dengan uang negara juga gitu. Jadi sangat tidak fair, kemudian tidak profesional ketika kerja mereka tidak bisa diukur oleh publik. Kalau mereka berdalih bahwa sesuai ketentuan undang-undang mereka melapor pada DPR dan pemerintah, ya bisa-bisa saja, tetapi harus mereka ingat, negara ini kan bukan hanya BPK, DPR dan pemerintah, ada rakyatnya kan. Kenapa mereka tidak mempunyai angle atau sudut pandang untuk mempublikasikan kerja-kerja mereka? Sekarang yang kita sayangkan lah, kita pemeriksaan itu, kalau kita waduh riuh gitu. Jadi sudahlah, kita berharap BPK atau kepemimpinan Isma bisalah baik, tidak banci atau tidak ketahuan jenis kelaminnya gitu. Harusnya jenis kelamin BPK itu adalah garda terdepan untuk membuktikan adanya upaya-upaya jahat terhadap penggerusan uang negara. Begitu Mas Agus. Anda melihat ada yang belum dikerjakan oleh BPK secara signifikan, maksudnya kan nggak ada manuver yang maksudnya yang wah gitu kan? Iya, sebenarnya nggak perlu juga mereka sangat-sangat wah, tetapi tidak perlu juga mereka menjadi senyap begitu. Jadi mereka harus bisa lebih bijaksana, mana yang harus disampaikan kepada publik untuk konsumsi publik, mana yang bisa membuat publik menjadi senang, senyap dan atau memahami ini loh kinerja dari lembaga negara di Indonesia yaitu BPK. Kalau sekarang kan kita nyaris tidak mengetahuinya. Kalau mereka juga mau berdalih bahwa di website kami seperti itu, ya kalau memang ada websitenya ya mending mereka nggak usah aja dari situ website. Nah, itu aja di BPK kan, nggak usah anggota BPK website aja. Ya itu kayak aplikasi
Kalau memang seperti itu jawabannya kan, kita kan butuh bagaimana performa pimpinan, kinerja mereka yang tertuang dalam website mereka dan atau situs dan atau siber mereka itu bisa dipahami publik dengan bahasa sederhana, bahasa yang mudah dipahami oleh orang kebanyakan. Kalau itu tidak dilakukan, orang menganggap BPK itu ada dan tiada, begitu dia Mas Agus. Nah, dari beberapa anggota BPK, ya ada yang tertangkap, terjerat kasus korupsi seperti investasi dan yang lain lah gitu kan. Apakah berarti ini sang ketuanya atau sang pimpinannya itu gagal memimpin anak buahnya atau kinerjanya gagal menurut Anda, Bang Sandar? Jadi Mas Agus, Undang-Undang BPK menyebut mereka orang perorangan itu adalah badan. Ya. Jadi ada Ismayatun, ada siapa di situ ya. Itu adalah badan, bukan disebut tangan atau bukan disebut kepala atau seperti apa. Itu adalah satu kesatuan yang utuh. Harusnya jika ada yang bermasalah, badan harus cepat mendeteksi dan menghukum. Seminimal-minimalnya menyeret ke ranah etik. Tapi kan sama sekali itu tidak ada. Coba di kasus mana ada anggota BPK di sidang etik kemudian dipublikasi. Ini yang kita sayangkan, maka menjadi pertanyaan publik, jangan-jangan mereka terlibat semua, kan jadi begitu. Padahal mereka berpersangka keuangan ya namanya ya. Iya. Jangan-jangan nggak meriksa atau jangan-jangan mereka salah kadarnya atau seperti apa. Jadi tudingan itu akan mereka dapatkan sebab mereka tidak bisa menunjukkan hal yang berbalik dari tudingan atau sebaliknya. Begitu ya Mas Agus. Nah, Bang Sandar tadi menarik yang di awal-awal Anda katakan soal dari unsur partai politik. Nah, ini kan publik ya curiga nih sebenarnya kan. Ada sebagian yang mengatakan bahwa dengan adanya unsur partai politik, apalagi yang jadi ketua BPK adalah dari unsur politik ya kan. Apakah ini tidak terjadi konflik of interest, Bang, antara BPK dengan ya lembaga DPR? DPR itu kan kepanjangan tangan dari partai kan, fraksi itu kan, fraksi di DPR itu kan. Apakah ini juga tidak akan menjadi konflik of interest antara BPK yang diketahui oleh unsur partai dengan parpol sendiri gitu loh? Jadi sebenarnya itu Mas Agus beberapa kali ketua BPK itu dari partai politik, ada dari Golkar, ada dari ini segala macam gitu ya. Nah itu sebenarnya kita prihatin karena apa benar orang itu berkualifikasi pantas untuk memimpin ribuan tim auditor yang bersertifikat sempurna gitu ya. Ini kan akal-akalan di BPK itu setiap anggota BPK dapat sertifikat auditor itu mereka gitu kan. Nggak ngerti kita kapan belajarnya, bagaimana belajarnya. Kan seperti itu mereka membuat dirinya supaya seakan-akan justifikasi itu mereka dapat gitu. Nah, kita berharap agar ke depan ya nggak apa-apa kalaupun buruk-buruknya hanya dari unsur partai politik, tapi tolonglah orang yang ngerti tentang audit, tolonglah orang yang ngerti tentang bagaimana pola manajerial, bukan karena hanya dia dari partai politik kemudian dipilih dengan suara banyak. Kalau hanya itu yang dilakukan, nanti kasihan lembaga negara kita, Badan Pemeriksa Keuangan ini gitu. Kalau itu yang dilakukan, bagaimana akuratisasi BPK melakukan pengawasan terhadap APBN kita. Begitu dia Mas. Oke, Bang, ini menarik Bang, ada informasi yang masuk ke redaksi Ratas TV, ya kan, bahwa dalam proses pemilihan anggota BPK maupun ketua BPK itu terjadi dugaan transaksional gitu kan. Bahkan nilainya cukup fantastis nih Bang. Saya nggak tahu apakah IAW juga mencium ini gitu kan. Cukup besar. Infonya kalau dari calon yang dari partai politik mungkin kisaran satu orang dia harus bisa memberikan sebesar 5-6 M gitu infonya gitu kan. Bahkan kalau dari luar partai malah lebih besar lagi, bisa berkali-kali lipat itu. Nah, apakah Anda juga mendengar hal ini, IAW Bang Sandar gitu kan? Kalau mendengar tentu mendengar. Yang kita mau
mau tahu itu sebenarnya apakah itu perlu. Tetapi memang faktanya jangankan menjadi anggota BPK gitu ya. Mohon maaf, anggota DPR yang memilih anggota BPK itu juga pakai uang untuk menjadi anggota DPR kan. Nah jadi memang ini jadi siklusnya kita pusing menarik benangnya di mana ini kayak apa ya, kita menjadi rumit untuk meyakini bahwa anggota DPR yang mengeluarkan ongkos besar untuk ke Dewan, kemudian dia adalah politisi, kemudian tidak mungkin dia tidak mempolitisasi kondisi ini. Yang kita sayangkan, yang dipolitisasinya itu adalah orang-orang yang tidak expert, orang-orang yang akhirnya terjebak pada persoalan-persoalan hukum. Padahal, jika dia seorang yang paham dengan audit, kami melihat bahwa berkinerja sebagai anggota BPK pun dari kerja-kerja yang positif, yang benar sesuai dengan tugas pokok fungsinya, dia akan mendapat penghasilan yang lebih, penghasilan yang luar biasa dari kinerja. Sayang, mereka sekarang ini lebih banyak daripada mengambil dari target-target yang mereka ada terbukti dalam beberapa kasus. Yang terbesar ya Kak, seperti tercoreng tuh seperti bagaimana fakta persidangan aksara akusasi itu kan. Jadi kita berharap agar di kemudian hari hal-hal seperti ini bisa dikurangin. Harapan kita agar monitoring dari KPK, penyadapan KPK, Kejaksaan Agung dan polisi bisa lebih baik, lebih detail untuk mencegah perulangan yang keliru yang diduga oleh publik. Karena memang publik menjadi apa ya, kayak di Indonesia ini begini dia Mas Agus. Jangankan hendak menjadi anggota BPK, jadi kepala desa di Jawa dan di Sumatera saja butuh uang dia kan. Maka sulit untuk memahami bahwa anggota BPK tidak perlu sesuatu seperti yang dialami oleh kepala desa. Soal bagaimana jumlah dan lain-lain, biarlah walau alam mereka yang tahu dengan anggota DPR. Tapi prinsip-prinsipnya, buah yang baik itu akan terlihat nantinya bagaimana proses dia menjadi anggota BPK dari kinerjanya Mas Agus. Jadi kalau ada anggota BPK tertangkap OTT, korupsi dan lain-lain, ya kecenderungan kuat dia pakai uang waktu itu. Begitu dia Mas Agus. Nah itu dia, makanya ini sekali lagi yang agak sedikit detail informasi kita dapat. Konon itu cost yang dilakukan oleh para kandidat atau calon anggota atau ketua BPK itu ya dananya dari beberapa pengusaha lah, kontraktor lah yang nanti dari mana kompensasinya yang mereka mendapatkan proyek-proyek yang nilainya ratusan miliar dari berbagai departemen atau kementerian tuh. Info yang kita dapat seperti itu gitu. Apakah Anda juga mendengar seperti itu, Bang Sendar? Yawi gitu kan? Kalau langsung mungkin yang lebih tepat di DPR RI ya, karena mungkin mereka yang melakukan semua hal, dan di DPD karena penyaringan awal kan tuh di Dewan Perwakilan Daerah. Lalu nanti administratifnya di mereka, lalu di DPR dipungut suara kan. Nah kalau umpamanya pemungutan suara kan kita berharap tidak dengan pemungutan uang kan gitu. Itu saja dia. Kalau itu kami melihat bahwa kalaupun itu terjadi, sebaiknya dihentikan saja untuk berikut-berikutnya. Lebih baik anggota DPR itu fokus pada, walaupun orang itu tidak mempunyai uang seperti yang mereka harapkan untuk menjadi pelicin seperti isu itu, ada baiknya pilihlah yang terbaik, seminimal-minimalnya yang tadi. Ngertilah manajemen kalau boleh, dia mumpuni dalam konteks audit. Begitu Mas Agus. Ya, artinya tidak harus dari unsur partai yang jadi ya. Artinya unsur profesional yang punya kemampuan manajemen keuangan, mempunyai kemampuan auditor yang bagus, itu ya sah-sah aja dan harusnya bisa kan gitu ya. Harusnya peluang itu terlihat dengan baik pada saat pemilihan gitu ya. Tapi kan ternyata banyak, rata-rata ratusan yang mendaftar itu Mas Agus. Cuman yang terpilih tetap aja bekas-bekas atau orang anggota DPR RI yang sedang menjabat dan atau pasca menjabat. Intinya kita berharap akan ada hal-hal baik, perubahan terkait dengan atau terhadap pola rekrutmen anggota BPK RI. Begitu dia Mas Agus. Oke, Bang Zah, terima kasih atas pendapatnya. Mudah-mudahan kita dapat melihat performa BPK ke depan lebih jauh lagi, dan tidak ada lagi yang terjerat kasus korupsi apapun itu. Terima kasih Mas. Oke, makasih Bang Zah, makasih waktunya. Selamat sore. Assalamualaikum. Ya pemirsa, demikian tadi bincang-bincang saya dengan
Sekretaris Pimpinan Orkes Pengurus Indonesia Audit Watch (IAW) Iskandar Sitorus ya. Beliau sangat vokal juga, sangat vokal ya mengenai persoalan keuangan negara gitu kan ya. Nah, pemirsa, ya ini informasi yang didapat oleh Ratas TV juga cukup banyak gitu kan. Jadi ya itu bisa dikatakan isu atau informasi ya. Mungkin bisa dikatakan isu atau kabar ya, adanya proses transaksional dalam proses fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan anggota BPK maupun ketua BPK ya. Bahkan ini sangat fantastis ya. Kita mendapat informasi itu bisa mencapai ratusan miliar ya untuk bisa lolos gitu kan. Nah, itu juga sebenarnya kita terus memvalidasi ya. Tapi Ratas TV ada Ratas Group ya kan. Kita ada media redaksi yang terbit ratas.id dan ratastv.co. Sebelum tayangan ini sudah mencoba dan sudah mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan yaitu Ketua BPK Ismayatun, tapi beberapa kali pesan WhatsApp yang dikirimkan ke nomor ponsel Ketua BPK Ismayatun belum ditanggapi dan tidak ditanggapi. Kita nggak tahu ya. Berharap ya setelah tayangan ini kita sangat terbuka dan sangat terbuka untuk menerima hak jawab atau klarifikasi dari pihak-pihak yang disebut tadi, ya kan? Ya pemirsa, nanti kita akan terus update perkembangan isu-isu yang lain, ya kan? Dari gedung Associate Tower kawasan Intermap BSD, ya. Saya Agus Pranto melaporkan dan jangan lupa subscribe, like dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam Ratas TV. Ratas TV yang tajam, berani dan informatif. Ratas TV yang tajam, berani dan